Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan pada kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Zakir Naik digebuki hingga sekarat. Ya, Zakir Naik digebukin sampai sekarat. Nah, memang para apologet Muslim seringkali mencoba untuk mengutip ayat-ayat Alkitab lepas daripada konteksnya dan ingin untuk menyerang kekristenan dan membenarkan Islam dengan segala atributnya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka akan menjerumuskan diri sendiri ke dalam jurang maut. Dan mereka menyebabkan diri mereka digebukin hingga sekarat. Termasuk Zakir Naik. Nah, oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh daripada topik ini, mari kita saksikan terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Zakir Naik. In the Gospel of Matthew, chapter number 10, verse number 5 and 6, Jesus Christ, peace be upon him, says, he tells to his apostles that, "Go ye not into the way of the Gentiles." Who are the Gentiles? The non-Jews, the Hindus, the Muslims. "Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the lost sheep of the house of Israel." The same message repeated in the Gospel of Matthew, chapter number 15, verse number 24, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that, "I have not been sent but to the lost sheep of the house of Israel." Nah, kita telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Zakir Naik dengan mengutip tiga ayat firman Tuhan, yaitu Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 5 dan 6 serta Matius pasal yang ke-15 ayat 24. Dan di situ dia katakan bahwa Yesus hanya diutus bagi kaum Israel. Oleh karena itu, mari kita mengutip ayat-ayat ini terlebih dahulu. Yang pertama di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 5 dan 6 yang bunyinya, "Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, 'Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria.' Dan ayat yang ke-6 dikatakan, 'Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.'" Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kedua ayat ini Zakir Naik menafsirkan bahwa Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel saja. Padahal di situ tidak dikatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk umat Israel saja. Di situ Yesus melarang mereka untuk jangan pergi ke jalan bangsa lain. Dan Zakir Naik katakan bahwa bangsa lain itu adalah non-Yahudi atau non-Israel, yaitu Hindu, Islam. Dan tidak boleh masuk ke bangsa Samaria. Saudara,
sepertinya Zakir Naik ini terlalu bodoh untuk melihat ini. Dia tidak bisa membedakan agama dan bangsa atau negara. Dia berpikir bahwa Hindu dan Islam itu adalah sebuah bangsa dan sebuah negara. Padahal itu adalah agama. Kemudian dia tidak bisa membedakan sebuah bangsa dengan sebuah daerah atau sebuah kota. Samaria itu adalah sebuah wilayah yang masih masuk di dalam wilayah kekuasaan daripada bangsa Israel. Dan Samaria itu adalah sebuah kota yang ada di Israel bagian utara. Jadi Zakir Naik ini terlalu naif. Ya. Nah, jadi di sini saja Zakir Naik itu sudah menyerahkan diri untuk digebuki. Untuk pertama kali, ini hook pertama. Bahwa Zakir Naik tidak bisa membedakan antara sebuah bangsa dan sebuah agama. Dia pikir bangsa dan agama itu adalah sama. Ya. Yang kedua, Zakir Naik tidak tahu bahwa mengapa Yesus katakan bahwa jangan kamu pergi dan menyimpang untuk pergi ke bangsa lain. Karena bangsa Israel ini adalah sebuah bangsa yang dipilih oleh Yahweh Elohim. Melalui mereka semua bangsa itu diselamatkan. Oleh sebab itu Yesus melarang mereka pergi ke bangsa lain sebelum orang-orang Israel ini mendengar tentang berita keselamatan yang diberikan kepada mereka dan mempersiapkan mereka untuk menjadi berkat bagi dunia. Nah, oleh karena itu mereka harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mereka pergi ke bangsa lain. Gitu. Nah, oleh karena itu mereka dipersiapkan terlebih dahulu, barulah mereka ke bangsa-bangsa lain. Jadi Zakir Naik salah dalam hal ini. Berikutnya saudara, kalau memang apa yang dikatakan oleh Zakir Naik itu betul, maka Yesus tidak boleh pergi ke wilayah lain yang bukan orang Israel dan menyelamatkan mereka. Ternyata Zakir Naik salah kaprah di sini dan tidak mengerti maksud di dalam Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6 itu. Faktanya Yesus Kristus sendiri menyelamatkan orang-orang Samaria yang bukan orang Israel itu. Hal ini diungkapkan di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 40 sampai dengan 42. Dikatakan di sana begini. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Zakir Naik itu betul, maka Yesus tidak boleh datang dan tinggal 2 hari lagi.
di tengah-tengah orang Samaria dan mengajar mereka, sehingga mereka banyak yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Jadi di sini sekali lagi Yesus menghujam jantung daripada Zakir Naik. Ya. Yang kedua, ayat yang dikutip oleh Zakir Naik yaitu Matius pasal 15 ayat 24 dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat ini dikutip dan dia katakan bahwa Yesus memang hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Nah, di dalam konteks ayat ini, Yesus kembali lagi ya menonjok mukanya Zakir Naik berulang kali sangga bonyok, benjol-benjol, berlumuran darah, mulutnya jadi peot, hidungnya jadi sobek, giginya rontok, kumisnya berantakan. Dan menghujam jantungnya. Ya. Sampai dia sekarat hingga hari ini. Ya. Makanya dia dikejar-kejar oleh pemerintahan bangsanya sendiri sehingga dia tidak berani pulang. Dan dia pergi menyembunyikan diri di Malaysia, tapi dia buat onar, kemudian masyarakat di Malaysia suruh untuk diusir dari Malaysia. Nggak tahu sekarang di mana rimbanya, kita nggak tahu. Jangan-jangan dia sudah serangan jantung gitu, atau COVID-19, kita nggak tahu ya. Karena sampai sekarang dia nggak pernah nongol lagi. Ya. Karena faktanya perempuan yang datang meminta tolong ya kepada Yesus adalah seorang Kanaan, seorang penyembah berhala. Bangsa Kanaan ini waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Yahweh Elohim memerintahkan Musa dengan bangsa Israel untuk menghabisi bangsa ini karena bangsa ini begitu jahat. Mereka mengorbankan anak laki-laki dan perempuan mereka dan mereka bakar di atas mezbah mempersembahkan kepada dewa-dewi mereka. Kemudian ketika mereka melakukan ritual, mereka melakukan seks ria di depan dewa-dewi mereka. Mereka tidak menghargai hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Mereka mengumbar seks. Makanya mereka disuruh untuk dibasmi. Nah, perempuan ini datang kepada Yesus, minta tolong supaya Yesus itu menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan sehingga begitu menderita. Ketika Yesus bersama murid-muridnya datang pelayanan ke daerah Sidon dan Tirus. Lalu datanglah perempuan ini kepada Yesus dan minta tolong. Di dalam Matius pasal 15 ayat 22, ayat sebelum ayat 24 itu, dalam konteks yang sama. Dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi ini ayat firman Tuhan yang membantah habis Zakir Naik dan para apologet muslim yang sering kali mengambil ayat ini dan mengklaim bahwa Yesus hanya diutus untuk orang Israel saja. Jika demikian ayat ini betul, maka Yesus tidak boleh menerima perempuan ini, tidak boleh menolong perempuan ini. Karena perempuan ini seorang Kanaan, penyembah berhala. Bangsa lain, bukan orang Israel. Apa respon Yesus? Ini bukan hanya Yesus itu menonjok, menghujam, ya, jab, hook,
uppercut, tetapi sekaligus juga menendang ke alat sensitifnya Zakir Naik sampai dia terkaing-kaing kayak anjing digebukin, terkaing-kaing, memasukkan ekornya di bawah kedua selapahannya, terus lari sampai terkaing-kaing, teriak-teriak. Ya, apa respon Yesus? Yesus menolong dia dengan menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan itu, yang bukan orang Israel tadi. Di dalam Matius pasal 15 tadi, dalam konteks yang sama, ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi Yesus katakan bahwa hai ibu merupakan satu ungkapan kehormatan kepada seorang wanita. Dan dia memuji iman perempuan itu dengan mengatakan, besar imanmu. Maka jadilah seperti yang engkau kehendaki. Wow, luar biasa, memukau. Zakir Naik langsung terkapar. Para apologet muslim langsung KO semua. Dan tidak bernyawa lagi. Ya. Jadi hati-hati kamu para apologet muslim yang tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, karena kitabmu sendiri tidak pernah mengatakan bahwa kamu adalah ahli kitab. Ingat itu, kamu tidak pernah dikatakan oleh Tuhanmu sebagai ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kamu tidak mengerti kata Tuhanmu, kamu harus bertanya kepada ahli kitab itu. Jadi Yesus menolong orang yang bukan Israel. Berarti Yesus tidak hanya datang untuk bangsa Israel saja. Ini adalah ujian iman bagi perempuan Kanaan ini. Apakah ketika Yesus katakan, oh aku hanya diutus untuk bangsa Israel saja, terus perempuan ini berhenti? Tidak, dia terus berteriak, datang. Bahkan dia dianggap seperti anjing pun dia rela. Dia katakan, iya. Namun anjing itu mengambil remah-remah yang jatuh di bawah meja tuannya. Itulah yang membuat perempuan ini dipuji oleh Yesus dan dia ditolong. Jadi apa yang mau kamu katakan, hai Zakir Naik? Hai para apologet muslim yang sok tahu? Jadi karena Zakir Naik ini buta terhadap Alkitab, makanya wajar dia ngawur. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita dengar dan kita saksikan bagaimana Zakir Naik kembali digebukin oleh orang muslim sendiri. Ya. Yang dikatakan oleh Ustadz berikut ini. Dr. Zakir Naik, dia bukan ahli agama, bukan ulama, harus diingat. Dia pembaca yang rajin. Dia berani bawa kitab-kitab Veda, berani bawa kitab-kitab Bible dengan serampangan. Lalu dia buat tafsir sendiri. Nah, ini yang bahaya. Dalam Islam pun ada yang punya otoritas tafsir, yaitu ulama ahli tafsir. Apalagi di golongan kawan-kawan kita, saudara-saudara yang beda agama itu. Mereka punya lembaga khusus pentafsir. Orang aktivis, bahkan doktor teologi Kristen Katolik tidak boleh mentafsir jika dia belum diiktiraf oleh lembaganya. Lalu tiba-tiba Dr. Zakir Naik kemudian menafsirkan sendiri. Maka
India dia terkena konun perundang-undangan apa? Mencemarkan, merusak agama lain. Itulah sebabnya beliau dilarang masuk, pulang kampung. Kasihan ya. Saya kasihan mendengar, saya sedih. Sebagai saudara sesama muslim, kita ikut sedih. Saya tidak benci Dr. Zakir Naik, cuma dia bagi saya bukan sebagai seorang ahli agama, dia hanya pembaca yang serius, kita sebut otodidak. Tidak bersanad, tidak kuliah di universitas Islam manapun, sini sebut university ya. Dia tidak ada ya, dia cuma kuliah kedokteran. Dan dia pun tidak pernah berguru kepada Ahmad Deedat. Ya. Tapi ala kulli hal dia sudah berusaha, cuma sayang karena dia tidak berguru, hasilnya begitu. Nah, di dalam video ini seorang ustadz dari Malaysia mengatakan bahwa Zakir Naik bukan ahli agama pertama. Yang kedua, Zakir Naik bukan ulama. Yang ketiga, Zakir Naik tidak kuliah di universitas Islam yang belajar khusus untuk Islam. Nah, dengan demikian ini artinya Zakir Naik itu bego, dia dungu, idiot. Ya. Nah, oleh karena dia dungu, bego dan idiot, akibatnya apa? Ya. Akibatnya menafsir ya, serampangan katanya, atau ngawur, atau ngacau, atau sesat. Ya. Sesat. Itu akibatnya. Nah, jadi saudara, kita telah melihat bahwa Zakir Naik ini digebukin habis-habisan baik oleh Yesus Kristus maupun Ustadz Islam sendiri, sehingga dia bonyok dan sekarat. Makanya dia malu menutup mukanya, hingga hari ini tidak berani lagi menampakkan mukanya di depan publik karena sudah bonyok-bonyok. Nanti dia ngikutin orang yang dia sanjung, yaitu Ahmad Deedat. Nanti dia stroke kayak gitu juga kali ya. Ya, kita berharap dia bertobat aja lah, jangan sampai mengalami hal yang semacam itu. Ya. Nah, jadi bagi saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini, ya, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, lalu komen di kolom komentar, karena saya akan terus setia menjawab setiap komentar Anda, apapun komentar Anda. Kemudian share kepada teman-teman, handetolan keluarga saudara, agar mereka juga tahu tentang apa yang telah saya sampaikan kepada saudara. Kemudian jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Dan sampai jumpa pada video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim, haleluya. Amin.